Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelumnya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu menuju masyarakat sehat. Subtema 3, membangun masyarakat sehat. Nah, seperti biasanya, Ustazah Ana izin mengingatkan prosedur kerja hari ini. Yang pertama, pastikan tetap berdoa untuk meminta kepada Allah. Lalu yang kedua, fokus. Yang ketiga, menyimak informasi. Yang keempat, bekerja secara mandiri. Selanjutnya, bekerja tuntas. Dan yang terakhir, bersyukur. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu tema dengan nada menanam jagung. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan tema. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih mudah selesai dan tujuan pun akan lebih cepat tercapai. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan di keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat, kerjasama antar anggota keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan. Tentu dalam bekerja sama tidak hanya satu orang saja, namun dibutuhkan banyak orang atau seluruh anggota keluarga. Yang bisa dilakukan antara lain melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, memilah dan mengolah sampah, menanam pohon di lingkungan, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, yaitu menguras tempat-tempat penampungan air secara rutin, yang selanjutnya menutup penampungan-penampungan air, dan yang terakhir mengubur barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak menjadi sarang bagi nyamuk. Yang selanjutnya, tanpa kerjasama, masyarakat sehat takkan terlaksana. Seperti halnya menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya kerjasama, tujuan akan lebih cepat tercapai, baik dalam memperjuangkan kemerdekaan ataupun mempertahankan kemerdekaan. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya Indonesia mencapai kemerdekaan tidaklah mudah. Banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan mengingat kembali saat proklamasi kemerdekaan, Ir Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat
tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera oleh Suhud dan Sudanko Latif Hadiningrat. Upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, perjuangan belum selesai. Tugas generasi saat ini adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Proklamasi yang susah payah dicapai oleh bangsa Indonesia tentu memiliki makna bagi kita. Yang pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya proklamasi dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapatkan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Sebelumnya, Indonesia tergantung dengan bangsa-bangsa penjajah karena Indonesia belum memiliki kemerdekaan sendiri. Proklamasi merupakan langkah untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya rakyat Indonesia saat itu melakukan perjuangan-perjuangan sesuai dengan daerah masing-masing. Ada perjuangan di Aceh, ada yang di Maluku, ada juga yang berada di Jawa. Nah, apa saja faktor-faktor yang menentukan pembentukan NKRI? Setelah kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia menyatakan bahwa mereka berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Proklamasi adalah langkah untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang menentukan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. Karena saat itu cukup lama bangsa Indonesia dijajah dan diperlakukan secara tidak baik oleh para penjajah. Yang kedua, mempunyai tempat tinggal yang sama, yaitu Kepulauan Indonesia. Yang ketiga, persamaan nasib karena dijajah oleh bangsa asing. Seperti yang kita ketahui, sebelum Indonesia bersatu, Indonesia terdiri atas kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja. Nah, setelah kemerdekaan ini, maka mereka merasakan senasib karena pernah dijajah oleh bangsa asing. Yang terakhir adalah tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan, perjuangan-perjuangan para pejuang tidak sampai di situ. Para pejuang harus bekerja keras untuk diakui kedaulatannya. Adapun peristiwa-peristiwa pasca proklamasi antara lain pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu atau Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi, mereka memasuki kota Surabaya tanpa izin. Beberapa gedung mereka duduki secara paksa. Mereka mengadakan perlawanan untuk membebaskan perwira-perwira sekutu yang ditawan oleh pihak Indonesia. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi bangsa Indonesia. Karena hal tersebut, rakyat Surabaya melakukan perlawanan terhadap Inggris. Bangsa Indonesia bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berjuang
mengusir bangsa asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan ditempuh melalui dua cara, yaitu yang pertama perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi atau secara berunding. Adapun beberapa peristiwa untuk mempertahankan kemerdekaan antara lain, yang pertama adalah peristiwa 10 November di Surabaya. Lalu ada peristiwa pertempuran 5 hari yang terjadi di Semarang. Selanjutnya ada pertempuran di Bandung yang dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Lalu ada peristiwa di Bali yaitu Puputan Margarana. Selanjutnya ada peristiwa yang terjadi di Yogyakarta yaitu serangan umum 1 Maret. Dan ada juga peristiwa pertempuran Medan Area. Dari informasi yang tadi sudah disampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu 1. Kerjasama sangat dibutuhkan untuk mencapai kemerdekaan dan masyarakat yang sehat. Makna proklamasi bagi Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa, kebebasan untuk menentukan nasib bangsa sendiri, serta langkah untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perjuangan rakyat Indonesia tidak hanya sampai pada proklamasi, namun kita wajib mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selaku generasi penerus bangsa, kita harus dapat memaknai proklamasi dengan melakukan hal-hal baik dan positif. Untuk proyek hari ini, yang pertama, setelah mendengar informasi, silahkan merenungi dan menjawab pertanyaan di bawah ini. Lalu, yang kedua, gambarkanlah salah satu usahamu untuk mengisi kemerdekaan sebagai generasi penerus bangsa dan ceritakan gambar tersebut. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah mempermudah pekerjaannya dan menambahkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.